Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai bangsa Austronesia yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, tampaknya Pulau Sulawesi ini merupakan pulau yang berada pada posisi sebagai batu loncatan penutur Austronesia ke Nusantara, bahkan kemudian sampai ke Polinesia. Hal itu didukung oleh penemuan di situs Tadulako. Nah, di situ lembaga biologi molekuler Ekman telah melakukan uji genetika terhadap kerangka manusia yang terkubur dalam kelamba di situs Tadulako, yaitu situs yang terletak di lembah Basoa, di mana di situ ditemukan para penutur Austronesia. Nah, di lembah Basoa kita mendapatkan peninggalan-peninggalan megalitik, ya, khususnya di Lore yang meliputi situs lembah Napu, Basoa, dan Badak. Atau ada sekitar 600 situs yang dibangun pada sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan peninggalan megalitik ini merupakan peninggalan tertua di Indonesia. Jadi situs lembah Badak ini pertama ditemukan oleh seorang misionaris Belanda pada tahun 1824. Nah, peninggalan yang mencolok ya pada situs Lore ini adalah arca, yaitu yang kedua adalah kelamba, yaitu kubur batu, kemudian lumpang batu untuk menumbuk tumbuhan, kemudian umpak batu, benteng batu yang menandakan perkampungan, dan juga tempayan kubur dari tanah liat. Ini adalah peninggalan situs Lore. Nah, kalau kita perhatikan arca megalitik dari Lore, sebagian diantaranya serupa dengan yang berada di Pulau Ester di Pasifik. Tetapi arca-arca di Lore jelas lebih tua daripada yang ada di Pulau Ester itu. Nah, tradisi lama Lore yang masih bertahan adalah pembuatan kain dari kulit kayu dan juga pembuatan tembikar dengan alat sederhana tanpa alat putar. Di samping ada peninggalan, juga ada penyakit lama yang diwariskan, itu penyakit Schistosomiasis. Schistosomiasis ini adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing schistosoma yang bisa masuk melalui pori-pori kulit. Nah, penyakit kuno yang bisa merenggut kematian itu sejauh ini hanya ditemukan di kawasan Lore. Jadi di tempat-tempat lain tidak ditemukan penyakit schistosomiasis. Nah, kemudian kita beralih ke Bali. Di Pulau Bali ditemukan
150 kerangka manusia dengan berbagai macam artefak di situs Gilimanuk, Bali. Ini menegaskan adanya kehidupan nelayan kuno di kawasan tersebut, yaitu berasal dari 2000 tahun yang lalu sebagai penutur Austronesia. Nah, situs Gilimanuk, di situ ditemukan ada 3 kombinasi makam, yaitu kubur dengan sepasang tempayan, kemudian yang kedua sarkofagus, kubur batu, dan kubur terbuka. Kemudian ada 3 posisi kerangka, yaitu posisi membujur, posisi yang kedua adalah setengah terlipat, dan posisi yang ketiga adalah terlipat. Nah, di dalam situs Gilimanuk itu banyak bekal kubur sebagai bentuk pemujaan kepada leluhur. Nah, sarkofagus pada masyarakat di Gilimanuk ini berhiaskan vagina yang dipadatkan sebagai lambang kelahiran kembali setelah kematian. Simbol ini diyakini memiliki kekuatan magis yang berpengaruh terhadap perjalanan roh orang yang meninggal. Sementara itu, bekal kubur meliputi periuk, piring, tanah liat, cobek, dan tajak perunggu, perhiasan berupa manik-manik, kalung, dan anting-anting. Nah, kemudian juga ditemukan tradisi bahari, yaitu ditemukannya peralatan untuk mencari ikan berupa kail dan pemberat jala. Nah, masyarakat Bali masih memiliki tradisi membaca tanda-tanda alam dari kalender tradisional Bali atau tika yang terbuat dari kayu. Nah, kemudian kita beralih ke Raja Ampat. Di Raja Ampat ditemukan gua-gua berlukis di Tomolol, Usaha Jaya, dan Misol Selatan dengan motif cap tangan berlatar belakang warna merah. Jadi di Misol ditemukan gambar cadas kuno berbentuk manusia, ada gambar kangkang atau kadal, ada gambar gecko atau tokek, gambar ular, unggas, burung, bumerang, drum, tombak, panah, kapak, busur, tangan, serta gambar-gambar geometris. Motif hewan-hewan laut yang ditemukan di Raja Ampat adalah seperti ikan, teripang, cumi-cumi, ubur-ubur, kuda laut, udang, ikan pari manta, penyu, tulang ikan, kepala ikan, ekor ikan, kapal, dan perahu. Ini menjadi kekhasan gambar-gambar cadas di Raja Ampat sebagai warisan penutur Austronesia di Asia Tenggara dan Oceania yang berasal pada 2000 sampai 2700 sampai 4000 tahun yang lalu. Ya, teori ini menurut Bellwood dan Daud Tanudirjo. Nah, penutur Austronesia yang membuat gambar-gambar di Raja Ampat rupanya telah berinteraksi dengan kelompok manusia prasejarah
dari ras Australomelanesuid yang lebih dulu tiba di Papua sejak 50.000 tahun yang lampau. Jadi rupa-rupanya orang Austronesia sudah berbaur dengan orang Australomelanesuid. Kemudian ada gambar perahu layar berwarna hitam yang diduga merupakan perahu Austronesia. Nah, gambar perahu ini berbahan arang di dinding gua bagian dasarnya yang memang sudah terendam air laut setinggi 3 meter. Perahu tersebut tidak ada tanda-tanda telah bercadik, tetapi sudah dilengkapi dengan atap. Nah, kemudian bahasa Austronesia. Jadi bahasa Austronesia ini merupakan bahasa Asia Daratan purba yang disebut Austrik, yang kemudian terbagi menjadi Austronesia dan Austroasiatik. Dan kemudian Austronesia menyebar ke Indonesia dan ke Pasifik. Nah, data tahun 2016 di Indonesia terdapat 719 bahasa dengan rincian 707 bahasa yang masih digunakan dan sisanya punah. Di Indonesia ada sekitar 500 etnis. Nah, kemudian ahli dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, yaitu Sangkot Marzuki, membagi struktur genetika populasi manusia Indonesia menjadi 3 pola, yaitu pola yang pertama adalah Indonesia Barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, kemudian Indonesia Timur, Papua, dan Indonesia Tengah meliputi Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Ternyata bahwa subtipe virus hepatitis B di Indonesia itu mengikuti sebaran struktur populasi manusianya yang dipengaruhi diaspora nenek moyangnya. Jadi desain vaksin hepatitis B seharusnya mencakup 3 subtipe virus di atas. Jika tidak, vaksinnya tentu saja tidak ada keefektifan. Nah, kemudian Herawati Sudoyo melakukan penelusuran asal-usul dan pengetahuan struktur genetika populasi yang sangat penting dalam mendeteksi secara dini penyakit genetis fatal, yaitu penyakit thalassemia, merupakan penyakit genetika paling banyak di Indonesia. Nah, ini merupakan penyakit SAO. SAO adalah penyakit South Asia Ovalocitosis. Ini merupakan mutasi sel darah merah yang berbentuk oval khas di Asia Tenggara yang menyebabkan munculnya penyakit anemia pada masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya ini terjadi karena manusia Indonesia dalam merespon penyakit malaria. Jadi malaria direspon tapi kemudian menimbulkan penyakit berikutnya, yaitu anemia. Nah, penyakit SAO ini adalah merupakan penyakit sejenis di Afrika yang memicu munculnya anemia bulan sabit, yaitu sel darah merahnya berubah menjadi seperti bulan sabit. Nah, orang yang mempunyai mitokondria T16189C
cenderung terkena diabetes mellitus. Jadi hampir 100% orang Austronesia di Vanuatu ini memiliki mitokondria T16189C. Nah, di Indonesia masyarakat Nias dan Mentawai jadi memiliki presentasi mitokondria T16189C. Jadi orang Vanuatu, Nias dan Mentawai mempunyai peluang 100% akan terkena penyakit diabetes mellitus. Jadi keturunan orang Austronesia. Nah, lembaga biologi molekuler Ekman mengatakan bahwa di masa mendatang cara hidup seseorang akan ditentukan oleh profil genetikanya untuk memperkirakan kerentanan pada penyakit tertentu. Jadi pada masa yang akan datang, obat akan sangat bersifat personal. Jadi tidak ada obat yang bersifat general. Ya, karena penyakit-penyakitnya itu akan diwariskan. Nah, kemudian tradisi bahari dari masyarakat Austronesia. Jadi artefak yang mencolok dari manusia Austronesia adalah situs perahu batu yang ada di Tanimbar dan lukisan gua di banyak situs. Nah, pembuatan kapal dengan ritual-ritual khas. Jadi misalnya dari menebang kayu atau menebang pohon sampai pembuatan perahu itu di dalam tradisi orang Austronesia itu selalu diwarnai dengan upacara-upacara. Jadi pada intinya ketika orang memesan perahu maka harus membutuhkan kesepakatan antara yang memesan atau si pembuat kapal. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, maka pembuat kapal harus mensucikan diri dan bertanya kepada pemesan tentang kegunaan kapal itu kelak. Nah, selanjutnya pembuat kapal bisa menentukan jenis kayu yang akan menjadi lunas kapal dan jenis dari bahan baku lainnya. Jadi harus menentukan jenis kayu yang akan menjadi lunas ketika kapal itu jadi. Jadi di situ ada jenis-jenis bahan bakunya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kesepakatan itu akan menentukan keawetan kapal di masa depan. Jika tidak ada kesepakatan, ya, maka ada kepercayaan bahwa pembuatan kapal tidak akan jadi. Dan kalaupun jadi, kapal akan cepat rusak dan mudah karam. Nah, pada masa sekarang, ritual pembuatan kapal itu sudah memudar. Jadi kalau dulu ada ritual-ritual, maka karena sekarang kapal sebagai komoditas ekonomi, maka seringkali ritual-ritual itu menjadi hilang, ya. Padahal ritual-ritual Buddha itu sebenarnya menjadi roh dalam proses pembuatan kapal yang sangat penting, ya, tadi berkaitan dengan keawetan kapal. Nah, kemudian kita beralih kepada bauran genetika di Sumba. Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur ini berperan amat penting dalam memahami riwayat pembauran genetika manusia Indonesia. Karena di sana genetika Papua
Austronesia bercampur ribuan tahun yang lalu dan membentuk orang Sumba saat ini. Jadi orang-orang Sumba ini wajahnya adalah wajah Papua bercampur dengan wajah Austronesia dan juga wajah Austroasiatik. Nah, kemudian Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini bekerja sama dengan Nanyang Technological University di Singapura dengan mengambil sampel populasi di Sumba pada tanggal 22 Juli sampai 2 Agustus 2016. Nah, sampel diambil di 8 desa dari 4 kabupaten, yaitu Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur. Jadi setiap desa akan diambil 30 sampel populasi lelaki dewasa. Nah, pada tahun 2005 pernah dilakukan survei dengan penanda DNA mitokondria, terutama marker perempuan, dan Y kromosom marker lelaki. Jadi pembentuk perempuan dan pembentuk laki-laki. Riset yang akan dilakukan memakai teknologi baru yaitu whole genome sequencing yang lebih komprehensif. Jadi nanti akan tidak hanya menggambarkan jejak migrasi, melainkan juga akan memetakan penyakit. Jadi rupa-rupanya migrasi itu memang bertalian dengan penyakit yang dibawa oleh nenek moyang kita itu. Nah, kemudian penelitian di Tumonggor oleh tim Eijkman telah menganalisis DNA sebanyak 2.740 individu dari 12 pulau, 6 dari Indonesia Barat, dan selebihnya dari NTT, yaitu Sumba, Flores, Lembata, Alor, Pantar, dan Timor, dan menemukan pembauran intensif antara penutur Austronesia dan penutur Australo-Melanesian. Nah, khusus di Sumba dipetakan bahwa orang Sumba secara umum memiliki gradasi pembauran genetika. Sumba Timur memiliki variasi yang genetika yang lebih dominan, yaitu Australo-Melanesian, sedangkan Sumba Barat lebih dominan Austronesia. Nah, selain pembauran genetika, di Sumba juga terjadi percampuran bahasa Austronesia dan bahasa non-Austronesia, yaitu Australo-Melanesian, sesuai dengan variasi genetikanya. Nah, masyarakat yang berada di daerah endemis malaria telah mengalami mutasi genetika dan mengembangkan daya adaptasi terhadap parasit atau obat-obatan yang diberikan. Jadi Eijkman pernah mendirikan laboratorium khusus malaria di Sumba sejak 10 tahun yang lampau, yaitu tahun 2016. Maksudnya 14 tahun yang lampau. Nah, pembauran budaya akan membantu menjelaskan penyebaran penyakit dan daya tahan tubuh. Nah, Pulau Sumba masih merupakan daerah endemis malaria, bahkan merupakan tempat penyebaran malaria tertinggi di Indonesia. Nah, kemudian ada penelitian dari Stephen Lansing, itu Direktur Complexity Institute Nanyang Technological University, menyatakan bahwa pembauran genetika di Pulau Sumba
ini terekam dalam campuran dan hanya 35% bahasa orang Sumba berakar pada Proto-Austronesia. Dan kemudian juga sebanyak 65% bahasa orang Sumba ini tidak bisa dilacak akarnya pada keluarga bahasa Austronesia. Nah, bahasa non-Austronesia di Indonesia biasanya dari populasi yang telah tiba sebelum kedatangan penutur Austronesia yang dikelompokkan dalam bahasa Papua Melanesia. Nah, menariknya di Sumba, baik bahasa Austronesia maupun non-Austronesia itu ditemukan. Hal ini menguatkan pembauran nenek moyang orang Sumba yang terbukti secara genetika. Jadi tidak hanya dilihat dari segi budaya ya. Jadi kalau budaya itu sebuah masyarakat bisa meniru ya, budaya yang berasal dari bangsa lain. Nah, dalam beberapa kasus relasi bahasa dan genetika tidak terjadi secara linier karena bahasa bisa dipinjamkan. Sementara genetika nenek moyang terekam dalam tubuh seseorang, yaitu dari tes DNA. Nah, penelitian yang difokuskan kepada kromosom Y, yaitu tak penanda genetika laki-laki, telah menemukan genetika orang Sumba punya haplogroup atau kelompok motif genetika yaitu C, K, M, dan O. Motif C selama ini banyak ditemukan di Indonesia bagian timur dan jadi penanda genetika orang Papua yang tiba di Nusantara 50.000 tahun yang lampau. Motif O kerap dimiliki penutur Austronesia. Motif K dan M kerap diasosiasikan dengan migran dari Asia daratan yang datang setelah migrasi yang pertama dari Afrika hingga Papua, tetapi sebelum kedatangan penutur Austronesia, yaitu Austroasiatik. Motif K dan M ini masih belum jelas rute migrasinya, tetapi mungkin juga jalur darat semenanjung Malaysia melalui Sumatera, Jawa, hingga Sumba. Riset dengan teknologi whole genome sequencing secara komprehensif memperjelas pola migrasi, gambaran rinci asal-usul manusia, memetakan mutasi genetika terkait penyakit, khususnya malaria, karena migrasi manusia identik dengan migrasi penyakit. Nah, demikianlah pendapat dari atau penelitian dari Herawati Sudoyo Supolo. Nah, kemudian kita lihat dari bahasa. Jadi pembauran bahasa di Sumba itu diperoleh lewat analisis perbandingan 200 kata dalam datar Swades yang dituturkan oleh 29 kelompok populasi di Pulau Sumba. Daftar tersebut dikembangkan oleh Maurice Swades yang hidup antara tahun 1909 sampai 1967. Daftar Swades dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran tentang evolusi bahasa. Daftar itu mengandung satu set kata-kata dasar yang dapat ditemukan di hampir semua bahasa. Ya, misalnya saya, kamu, buru, dan hutan.
daftar kata dasar dalam bahasa daerah yang dikumpulkan dan dianalisis akan diketahui kekerabatannya. Jadi populasi mana yang lebih dulu menggunakan bahasa itu dan mana yang belakangan juga dapat diketahui. Kata Sumba yang berakar dari bahasa Austronesia misalnya adalah kata bulu yang dilafalkan dengan wulu di Mamboru, Sumba Tengah, dan kodi di Sumba Barat Daya. Kemudian kata mata dilafalkan mata baik di Mamboru maupun kodi. Bahasa non-Austronesia yang dijumpai di Sumba menurut Lansing adalah kata daging disebut tolu di Mamboru, kabi di kodi, kemudian kata rambut di Mamboru dikenal dengan longgi, sedangkan di kodi disebut longge. Nah, kemudian studi genetika di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, menemukan irisan dengan cerita lisan asal-usul dan diaspora awal warga pulau. Bungu di Sumba Timur adalah kampung pertama dan ada pembauran populasi. Kepercayaan lokal menyimpan pengetahuan berharga. Bunga dipercaya pertama dibangun oleh nenek moyang yang menyeberang dari Flores hingga tiba di Tanjung Sasar, yaitu Sumba. Ada populasi manusia lebih awal tiba sebelum kedatangan nenek moyang mereka, misalnya pada cerita rakyat Kambera di Sumba Timur, kemudian ada kisah Rambukahi di Maranongu. Kemudian ada kisah bidadari manusia, itu lebih beradab datang belakangan dengan Apu Kami atau Apu Paita, yaitu kelompok manusia lebih awal yang belum mengenal api. Nah, kepercayaan lokal tentang bunga sebagai kampung pertama pulau itu diketahui oleh Hoskins dan Lansing. Kepercayaan tentang bunga oleh Lansing diduga dituturkan oleh orang Austronesia. Nah, semua marka genetika Austronesia orang Sumba ditemukan di Wunga sehingga menguatkan cerita desa itu sebagai kampung pertama di Pulau Sumba. Nah, berdasarkan analisis genetika lanjutan dengan autosomal NPS oleh Murray Cox dari Institute of Fundamental Sciences, Massey University, Selandia Baru, ada dugaan waktu bauran genetika Sumba, Austronesia dan non-Austronesia terjadi 4085 tahun yang lampau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.